Begini Pak Nur, hari ini saya akan melakukan pengamatan kucing. Kemudian sebelum melakukan proses kucing, nanti ada yang ingin saya diskusikan dan ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana Pak, boleh? Ya silakan, boleh Bu. Baik, begini Pak. Pada saat proses kucing nanti antara coach dan kucing akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing, yaitu yang pertama, apakah proses kucing sudah sesuai dengan alur peta atau belum. Yang kedua, apakah coach sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, apakah kucing dapat merespon pertanyaan dari coach dengan baik. Jangan lupa Pak, seperti yang kita ketahui bahwa kucing harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi kucing. Sebelum Bapak melaksanakan kucing, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Apakah boleh Bapak? Oh iya boleh Bu, silakan. Oke, baik. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bu Tim atas kesempatannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pelaksanaan coaching hari ini, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua harus bisa mendengarkan secara aktif. Lalu yang ketiga juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Nur. Jadi itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat leluasa dan terbuka dalam mencurahkan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Pak? Ya betul. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Pak Nur ingin mengembangkan pertanyaan berbobot menjadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ya. Lalu bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator ketercapaiannya coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu coaching dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, baik Pak Nur. Terima kasih sekali atas diskusi dan jawaban-jawaban sudah baik sekali. Semoga indikator yang Bapak inginkan tercapai. Untuk selanjutnya silakan Pak Nur melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dengan Pak Setiawan. Saya mohon izin nanti setelah selesai coaching berbincang-bincang lagi dengan Pak Nur. Baik, siap. Ya, terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Nuzen. Waalaikumsalam Pak Setiawan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Nuzen. Terima kasih atas waktunya Pak Nuzen. Mohon izin untuk mengganggu waktunya. Saya ingin cerita dengan Bapak. Silakan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Nuzen gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Setiawan, apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, itu saya sedang ada yang membuat saya bingung Pak, yaitu selama 1 minggu ini ada siswa PKL itu di kelas 12 itu tidak berangkat Pak selama 1 minggu gitu. Kebetulan PKL di rumah sakit dan anak-anak yang di tempat di sana itu menyampaikan bahwa melaporkan bahwa temannya itu nggak masuk Pak selama 1 minggu. Kira-kira itu mungkin Pak Setiawan punya informasi Pak Setiawan. Kira-kira anak tersebut tidak masuk itu kenapa? Dan apakah ada masalah di sekolah, di rumah, atau masalah dengan teman-temannya? Mungkin Pak Setiawan punya informasi atau tentang anak tersebut. Oh iya Pak. Kebetulan kemarin saya sudah konsultasi dengan wali kelas, kemudian juga konsultasi dengan guru BP, kemudian sudah tanya dengan anak-anak. Itu ternyata anaknya itu selama ini baik Pak. Jadi selama ini
di kelas juga baik, rajin berangkat selama kelas 1, kelas 2, kemudian dari laporan BP itu juga dapatkan informasi bahwa anaknya itu tertib Pak, tidak pernah datang terlambat dan lain sebagainya. Catatan di BP itu nggak ada. Itu yang saya dapatkan selama ini. Tapi saya belum komunikasi dengan orang tua Pak. Jadi untuk anaknya juga nggak ada masalah ya? Iya. Untuk masuk anak yang rajin ya? Iya, anaknya anak rajin. Hanya saja ini pada saat pelaksanaan PKN ya kurang lebih 1 minggu lagi padahal ya? Iya Pak, betul Pak. Sudah tidak masuk ya. Kira-kira ini karena Pak Setiawan juga tadi sudah mencari informasi, kira-kira rencana atau solusi dari Pak Setiawan itu sudah ada rencana tidak untuk mengatasi hal tersebut? Untuk rencana saya sudah menyiapkan Pak, yaitu saya akan melakukan home visit kepada anak tersebut. Nanti saya akan didampingi oleh guru BP Pak untuk melakukan home visit di rumahnya supaya tahu anaknya itu nggak berangkat kemana gitu ya. Supaya data yang saya dapatkan itu lebih jelas gitu Pak. Betul, saya setuju sekali dengan idenya Pak Setiawan. Jadi kita ya paling utama dulu untuk mencari informasi harus ketemu dulu dengan anaknya. Terus juga bertanya kira-kira ada permasalahan apa. Kalau misalnya informasi dari BK atau wali kelas atau misalnya dari temannya kan barangkali ada informasi yang belum tersampaikan, dan nanti Pak Setiawan bisa ketemu dengan anaknya, syukur-syukur bisa berkomunikasi dengan orang tuanya ya nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Nah, kira-kira begini Pak Setiawan, ini kan akan melakukan visit ya bersama guru BK berarti ya? Iya Pak. Itu rencananya kapan? Akan saya laksanakan nanti siang. Nanti siang? Iya. Itu ya. Segera aja Pak, karena sudah 1 minggu anaknya nggak berangkat, supaya ada langsung eksekusi Pak, supaya jangan sampai kelamaan nanti. Itu apalagi ini mereka sudah naik di kelas 12. Kalau PKL-nya itu tidak berangkat 1 minggu, anak tersebut nanti kan akan mengganti 1 minggu, dan itu akan mengganggu jadwal KBM. Betul sekali Pak Setiawan. Yang jenengan sudah bergerak cepat, yang mudah-mudahan ini harus segera diatasi karena bagaimanapun ya dia anak kita. Itu jangan sampai nanti hanya gara-gara 1 minggu ini nanti bisa mengganggu semuanya, terutama anak tersebut kan PKL otomatis kelas 12 ya, Ya. kelas 12 kan, jadi jangan sampai nanti mengganggu kelulusannya anak tersebut. Saya kira itu Pak Setiawan ya, barangkali ya silakan nanti bisa ditindaklanjuti. Sudah tepat sekali itu langkah-langkah yang Pak Setiawan ambil. Itu sudah pertama kan melakukan home visit, bertemu dengan anaknya, bertemu dengan orang tuanya, lalu juga nanti memberikan mencari informasi dan mencari jawaban. Saya kira itu. Lalu selain komunikasi dengan anak tersebut dengan pihak yang ditempati bagaimana Mas Setiawan? Ya, kalau untuk dengan pihak yang ditempati atau pembimbing lahan itu juga akan kami komunikasikan Pak. Betul. Ya. Kalau tadi kan hanya masih di orang tua rencana. Terima kasih Pak masukannya tadi untuk tambahan. Mungkin saya harus komunikasi dengan pembimbing lahan. Betul. Soalnya kan ini berhubungan dengan pihak ketiga juga tuh Mas Ya, Setiawan. betul. Kita juga harus komunikasi, kita pendekatan yang mudah-mudahan nanti untuk pihak ketiga tersebut dia bisa memberikan dapat mengerti lah, memberikan solusi agar anak tersebut dia bisa menyelesaikan studi PKL-nya. Siap. Saya kira itu Pak Setiawan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dengan guru BK. Ya, terima kasih. Bisa menemukan solusi yang tepat dan nanti bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Itu yang paling utama saya kira. Ya. Terima kasih Pak Nurjan, Pak Disum. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah betul, tadi proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Nur.
Tadi dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan terkait indikator yang ingin dicapai, bagaimana Bapak? Ya, jadi tadi sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sesuai dengan hal kita. Iya. Lalu dimana yang pertama saya menanyakan tujuannya, selanjutnya saya mencoba mengidentifikasi masalahnya ada di mana, lalu juga menanyakan rencana aksi pada coaching kapan mungkin, lalu juga menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tadi yang sudah disampaikan untuk dapat menemukan sendiri solusi dan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, luar biasa sekali Pak Nur ini ya. Bapak tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai alur Tirta. Tadi Pak Nur juga dapat mengamati di mana sudah menanyakan, saya mengamati sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, tadi saya juga mendengarkan percakapan Pak Nur dengan Pak Setiawan. Sudah fokus terhadap percakapan yang artinya Pak Nur itu sudah menghadirkan kehadiran penuh atau present dalam proses coaching tadi. Juga sudah mendengarkan aktif pada waktu coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Nur itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu dari pengamatan saya, jadi luar biasa proses coaching tadi. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nur, kemudian mudah-mudahan ke depannya Pak Nur semakin sukses dalam melaksanakan coaching dan dapat memaksimalkan dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Bu Tin, saya harapkan seperti itu. Untuk ke depannya kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kedepannya mungkin dalam pelaksanaan coaching tentunya saya ingin lebih baik lagi Bu Tin. Jadi saya ingin mendalami alur Tirta itu sejauh mana, terutama tadi dalam potensi yang ingin saya kembangkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot itu yang ingin saya kembangkan. Iya. Baik sekali Pak. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur Tirta yang Bapak semoga kedepannya Bapak akan lebih baik dalam proses coaching. Baiklah Pak Nur, terima kasih sudah melakukan proses coaching sangat bagus sesuai alur Tirta, dan saya akhiri kegiatan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih dapat bertemu lagi. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah Bu Tin, kabarnya juga baik ya. Begini Bu, hari ini saya akan melakukan supervisi, melakukan berkaitan dengan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, yaitu dengan kaitannya dengan apa yang akan Ibu lakukan terhadap proses coaching tadi. Apakah boleh Bu? Iya silakan Pak. Baik, jadi begini Bu, pada saat proses coaching nanti antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada, yaitu yang pertama, apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur data. Yang kedua, apakah coach sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apakah coach dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach yang dengan baik. Jangan lupa, seperti yang kita ketahui bahwa coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu?
Boleh, silakan Pak. Ya. Oke, baik. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua harus bisa mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian itu yang akan disampaikan pada coaching. Memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat leluasa dan terbuka untuk mencurahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Menurut saya kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bu Tim, jadi mengembangkan pertanyaan berbobot menjadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Lalu bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan? Indikator ketercapaiannya yaitu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi nanti indikator kecapaiannya yaitu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Iya Pak. Oke, baik Bu Tin, terima kasih diskusi awal tentang jawaban-jawabannya sudah baik sekali, sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Untuk selanjutnya nanti Bu Tin silakan melakukan coaching dengan partner dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching nanti saya mohon izin untuk bisa berdiskusi kembali, berbincang-bincang tentang proses coaching. Iya Pak, baik. Terima kasih Bu Tim atas waktunya. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurzen. Tumben nih, ada apa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Butin sehat-sehat. Gimana Butin kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ada perlu apa nih? Ya ini Butin maaf ganggu waktu jenengan terus masuk saya sharing Sharing tentang apa ya Pak? sharing tentang ibu tentang apa ya kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini tadi itu kan saya mengajar di kelas. Nah, mengajar di kelas kebetulan kan saya mengajar PJOK. Lalu PJOK itu mindset anak-anak itu dalam pikiran mereka melakukan kegiatan praktik di lapangan. Sedangkan materi yang saya sampaikan tadi itu kan ada materi teori. Jadi mau tidak mau saya sampaikan materi teori tersebut ke anak-anak. Namun saya lihat kok motivasi anak-anak itu kurang. Yang biasa mereka antusias gitu loh, biasanya untuk pelajaran PJOK. Tapi ketika saya masuk ke kelas, terus saya ketika pendahuluan menyapa itu kelihatannya kok kurang semangat gitu. Baik. Namun sebelumnya berarti apa nih tujuan pertemuan kita kali ini, pembahasan kali ini? Tadi kan sudah dijabarkan panjang sekali ya Pak. Tujuan dari Bapak mengadakan ngobrol ini apa ya Pak? Ya itu Butin, saya itu kalau di kelas itu kan biasanya Butin kan luar kelasnya loh. Nah, terus saya kok kelihatannya kok kurang semangat gitu ketika saya tadi masuk di kelas itu. Yang apalagi ketika saya menyampaikan hari ini seperti yang saya Bapak sampaikan sebelumnya, kita akan membahas teori tentang kesehatan. Jadi full 3 jam kita berada di kelas membahas materi yang akan diajarkan. Jadi setelah saya mengungkap seperti itu, anak-anak kok kelihatannya loh udah semangat ketika pembelajaran di kelas juga kelihatannya loh ada yang ngantuk, terus juga ada yang kurang fokus. Itu Butin. Apakah begini Pak? Apakah tujuan dari Bapak berarti anak-anak yang kurang semangat begitu? Ya, terus bagian tuh itu kurang
Terus pembelajaran seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau di dalam kelas materi itu seperpi apa? Ini kan kebetulan di semester sekarang tuh ada materi teori tentang budaya hidup sehat, dan itu kan ibaratnya ya sama dengan mata pelajaran yang lain, jadi hanya fokus pada teori-teori, jadi tidak ada kegiatan praktek di lapangan. Jadi saya pun membahas materi-materi tersebut pada anak-anak. Kira-kira kalau dari idenya itu pembelajaran yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya saya inginnya kan anak-anak juga tetap semangat meskipun di dalam kelas gitu, tapi mereka juga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya seperti saya belajar di luar kelas gitu. Fokus, semangat, terus interaktif, tapi kelihatannya kok anak-anak gitu, seperti suasana kelas itu asik gitu. Oh iya, berarti pembelajaran yang ingin Bapak inginkan bersemangat, aktif seperti itu ya Pak. Dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Nurzan nih, sekarang di posisi berapa nih? Mungkin posisi 6 ya Bu? Posisi 6. Iya, posisi 6. Terus posisi berapa yang Pak Nur inginkan dari kelas dengan itu? Nah, idealnya sih saya harapkan posisi maksimal ya, posisi 10, tapi paling tidak ya di posisi 8 atau 9 itu sudah, saya kira sudah cukup lah. Kira-kira Pak Nur punya solusi apa nih? Ya, saya juga sempat ngobrol terus dengan anak-anak, intinya sih anak-anak itu pengen pelajaran PJK seperti biasa yang menarik gitu, mereka gitu bergerak-gerak gitu, terus aktif, tidak sekedar apa ya saya menerangkan, lalu juga anak-anak yang mendengarkan apa yang saya terangkan. Kelihatannya ya setelah saya lakukan refleksi itu anak-anak yang ini ya, pembelajaran interaktif gitu. Oh iya, ada yang lain Pak? Barangkali mungkin sedikit hiburan-hiburan juga nanti ya Bu. Betul. Ya saya juga melihat kadang rutin mengajar gitu, kadang ada kegiatan apa seperti jeda-jeda ice breaking seperti itu. Mungkin saya juga nanti bisa ikut menerapkan di kelas saya ketika saya menerapkan pelajaran ice breaking, ada ice breaking. Dan saya juga nanti barangkali saya minta video-video contoh ice breaking ya. Oh iya bisa Pak, nanti saya bantu untuk itu sih, gampang ya Pak, nanti saya bantu. Kira-kira adakah teman yang lain bisa diminta bantuan untuk Bapak mewujudkan tujuan tersebut? Ya otomatis ya nanti saya mungkin konsultasi juga, diskusi dengan sejawat ya sama guru olahraga. Nanti saya bagaimana, terus juga nanti bisa mengukur, saya juga memantau apakah suasana kondisi kelas juga yang saya ajar itu sudah aktif atau belum. Karena kan kalau misalnya saya melihat dari satu sisi saja tanpa melihat sisi yang lain juga, barangkali saya minta tolong rekan sesama guru olahraga itu untuk memantau saya. Berarti kira-kira nih dikatakan berhasil ketika apa ya Pak? Ya dikatakan berhasil, saya melihat barangkali di observasi ketika melihat mimik muka anak-anak itu ekspresinya bagaimana, mereka antusias atau tidak. Lalu juga ada kegiatan refleksi yang seperti biasa saya lakukan, nanti respon dari mereka, terus perasaannya bagaimana, terus nanti apa yang mereka harapkan. Tapi di sisi pihak lain saya juga barangkali meminta pendapat dari teman yang memantau saya dari jauh, kira-kira proses pembelajarannya sudah berlangsung kreatif atau saya. Oke, baik. Berarti dari perbincangan yang kita obrolkan tadi, Pak Nur sudah dapat menyimpulkan solusi dari permasalahan tadi yang motivasi anak tidak semangat lesu seperti itu, sudah bisa Pak? Ya nanti saya coba ya, membuat konsepnya, dan nanti saya akan konsultasi dengan tim juga, dengan pengalaman dengan pun melakukan tes breaking terhadap anak-anak kok kelihatannya asik sekali. Saya juga ingin
apa ya, ingin meniru lah, meniru Iya, lagi. sama-sama Pak, nanti Jadi, bisa. juga saya juga komunikasi dengan teman juga, cara yang Iya. Dari obrolan kita kira-kira dapat disimpulkan apa nih Pak, untuk tadi meningkatkan motivasinya itu tadi dengan ya, dengan kegiatan SWG. Iya. Terus juga barangkali saya juga belum tahu apakah kegiatan cara mengajar saya terlalu monoton, nanti juga barangkali diselingi dengan video-video atau apa seperti rekan-rekan yang lain. Juga nanti yang terakhir itu ya, terus saya melakukan refleksi juga pada anak sejauh mana apakah ini sudah berhasil atau itu usaha saya meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar. ya berarti Bapak sudah menemukan solusinya ya. Kira-kira kapan nih waktu pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan mungkin saya akan coba besok ya Bu. Saya besok kan ada kebetulan ada materi yang sama di kelas yang lain juga. Ini akan saya coba terapkan gitu, dengan apa yang sudah tadi masukan dari tim juga. Nanti saya coba terapkan yang benar-benar besok bisa terlaksana dan juga ada hasil yang lebih baik. Harapan saya seperti itu. Iya, semoga ya Pak ada hasil yang lebih baik demi anak-anak kita untuk lebih bersemangat lagi ketika bersekolah. Kira-kira ini kita mau bertemu lagi kapan Pak? Mau di coaching lagi atau enggak? Barangkali nanti ya Bu, setelah besok ya, setelah Iya. besok saya melihat perkembangan atau saya mengajar di kelas, nanti kan saya bisa konsultasi dan barangkali kalau misalnya besok mungkin tidak ada kesibukan, mungkin bisa memantau. Oh iya bisa Pak, Memantau saya dari insya Allah bisa membantu Pak Nanti Reza. apakah pembelajaran saya sudah berhasil. Iya. Begitu berarti? Terima kasih Bu Tim, Ya, waktunya sama-sama. juga sharingnya ini luar biasa. Saya mendapat sedikit pencerahan dan juga jangan lupa ya Bu Tim, saya minta video rescriptnya itu ya. Iya, nanti flash disknya kirim ke Oke, Oke. siap. Oke. Saya pamit Bu Tim. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tim, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Tim. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin dicapai, bagaimana Bu dengan indikator tersebut? Jadi saya sudah melakukan pada waktu proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada kunci saya, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dan ide-ide dari coach untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali tadi yang Bu Tim lakukan. Ibu tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur theta. Kemudian saya amati tadi Bu Tim sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Nah, dari tadi saya juga mendengarkan percakapan Bu Tim dengan Pak Rozen. Sudah fokus terhadap percakapan yang artinya Bu Tim kehadirannya sudah kehadiran penuh ya atau present dalam proses coaching tadi. Juga saya sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Tim adalah pertanyaan yang berbobot. Itu dari pengamatan yang saya lakukan. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Tim semakin sukses dalam melaksanakan coaching dan dapat memaksimalkan dalam melakukan
coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Pak. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam melaksanakan coaching ke depannya tentu saya ingin lebih baik lagi dan lebih mendalami alur theta. Baik sekali Bu, jadi apa yang Ibu lakukan untuk mendalami alur theta semoga ke depannya akan menjadi lebih baik dalam proses coaching. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan proses coaching yang sangat bagus sesuai dengan alur theta. Dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Tadi sudah kita di awal sudah pasca observasi sudah kita lakukan. Mudah-mudahan di kesempatan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan. Waalaikumsalam Pak dosen. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak Setiawan. Ini hari ini kan saya akan melakukan supervisi coaching di sana. Iya, Pak. Pak Setiawan menggunakan kegiatan coaching supervisi. Iya, Ya. betul. Lalu nanti ada sedikit yang ingin saya diskusikan. Apakah boleh Pak Setiawan? Ya, silakan Pak. Boleh. Baik, terima kasih. Jadi ini Pak Setiawan, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching, yaitu apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur atau belum. Lalu yang kedua, apakah coach sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan yang ketiga, apakah coachee dapat merespon pertanyaan dari coach dengan baik. Namun jangan lupa Pak Setiawan, seperti yang kita ketahui bahwa coaching harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain proses kreatif serta memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum Bapak melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa boleh Pak Setiawan? Boleh Pak, silakan Mas. Baik. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Terima kasih Pak dosen. Di kesempatan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, saya harapkan saya bisa mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, mampu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Mas Setiawan, luar biasa. Jadi itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak? Iya Pak. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan Ya. juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Agar dapat mereka leluasa, terbuka dan mencurahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Setiawan? Bagi saya untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot Pak. Nanti itu yang akan menjadi fokus saya. Ya. Baik, jadi Pak Setiawan ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Iya Pak. Lalu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya yaitu nanti diharapkan coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri itu Pak. Oh, jadi indikator ketercapaiannya coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Pak? Iya, betul Pak dosen. Luar biasa. Oke, baik Pak Setiawan, terima kasih sekali atas diskusi dan jawaban-jawabannya. Sudah banyak sekali indikator yang Pak Setiawan harapkan. Ya. Selanjutnya silakan nanti Pak Setiawan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, mohon izin juga Pak Setiawan, Siap. kita berdiskusi kembali, berbincang-bincang kembali seperti ini. Siap Pak. Siap Pak dosen. Terima kasih Pak Setiawan. Ya, terima kasih. Oke, moga dilanjutkan. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Tim.
Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Setiawan gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, selalu semangat Bu. Ya, gini Pak, kira-kira dengan punya waktu luang apa enggak ini? Kebetulan Bu, saya saat ini tidak ada jam mengajar, jadi saya kosong untuk saat ini. Jadi ada keperluan apa nih Bu? Iya Pak, begini saya kepingin curhat nih. Di kelas saya itu, saya kan diamanai di kelas 5 ya Pak ya. Saya merasa bosan Pak mengajar di kelas 5, itu saja. Kenapa Bu sampai bosan gitu Bu? Iya Pak, karena saya merasa saya kepingin di kelas 1 yang anaknya masih imut-imut Pak. Kalau di kelas 5 anaknya udah besar-besar. Dari tadi Bu kan menyampaikan ada kebosanan ya Bu ngajar di kelas 5 gitu ya. Ukurannya itu seperti apa tuh Bu? Apa namanya? Ibu kok bisa mencapai apa namanya tahap kebosanan gitu? Saya merasa jenuh Pak, tidak bersemangat menghadapi anak-anak kelas 5 sekarang Pak. Kalau posisi Ibu saat ini dari 0 sampai 10 itu ibaratkan posisi Ibu itu di posisi berapa ya? Kayaknya posisi 4 deh Pak. Wah, masih di posisi 4 ya. Dari posisi 4 ini apakah kedepannya Ibu ingin meningkatkan apa namanya posisi tersebut? Iya Pak. Tadi Ibu kan berusaha untuk meningkatkan tadi apa namanya posisi 4 kemudian akan menjadi lebih baik. Apa yang akan Ibu kembangkan dari apa namanya posisi 4 ke posisi yang lebih baik supaya nanti harapannya tidak ada kebosanan lagi dalam mengajar gitu. Iya Pak, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak, agar anak-anak bersemangat menyambut ketika pagi anak berangkat sekolah. Saya sambut dengan ceria, terus membuat pembelajaran yang di kelas saya menjadi menarik dengan ice breaking, dengan permainan game-game yang menarik Pak. Tadi Ibu sudah mengungkapkan solusi ya, solusi sudah menemukan sendiri solusi yang akan Ibu laksanakan untuk memecahkan permasalahan itu. Dari solusi tersebut ada nggak skala prioritas atau solusi yang menjadi prioritas Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sepertinya 9 Pak. Targetnya 9 ya? Iya Pak. Kemudian strategi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk bisa mendapatkan angka 9 tadi? Selain tadi ya Pak, saya berusaha pembelajaran saya menjadi yang terbaik, yang menjadi menarik mungkin, dengan ice breaking, dengan permainan. Terus saya sendiri semangat ya Pak. Terus mungkin juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya Pak untuk membantu saya dalam pembelajaran. Oke, tadi Bu Tim sudah bagus, sudah menyiapkan rencana aksi nyata untuk apa mengatasi permasalahan tersebut. Untuk bagaimana untuk mengukur keberhasilan tadi Bu? Tadi apa? Mengukur keberhasilan dari aksi nyata yang akan Ibu lakukan tadi. Berarti ketika saya sudah bersemangat lagi Pak menyambut anak-anak, anak-anak juga dapat pembelajaran dengan menyenangkan, itu berarti sudah berhasil Pak. Oke, tadi udah bagus tadi yang sudah disampaikan apa Bu Tim tadi. Kemudian selanjutnya apakah Ibu dalam melaksanakan itu butuh dukungan dari pihak yang lain? Jelas Pak, tentu karena saya di SD pasti ada atasan saya yaitu kepala sekolah serta juga guru senior serta guru-guru rekan sejawat saya Pak. Tadi sudah menyebutkan apa perlu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat dan lain sebagainya. Kemudian dari apa namanya untuk tadi Bu Tim sudah ada komitmen untuk tanggung jawab. Bagaimana rencana tindak lanjutnya?
actionnya itu akan Ibu mulai kapan? Segera Pak, ketika baru besok masuk akan saya lakukan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Oke. Jadi bagus Bu yang sudah Ibu lakukan. Ibu sudah menemukan solusi, kemudian Ibu juga akan melakukan penerapannya secara langsung, itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Ibu untuk meningkatkan proses pembelajaran. Iya Pak. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah untuk tadi Bu Tim sudah menyampaikan permasalahan pembelajarannya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi ketika ada hambatan-hambatan lagi. Mungkin nanti setelah besok kan Ibu akan melaksanakan itu ya Bu. Iya. Nanti mungkin setelah itu kalau masih ada kendala atau butuh apa, kita bisa bertemu lagi. Iya, siap. Terima kasih Pak atas coachingnya kali ini. Saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Mohon maaf ini loh Pak, mengganggu waktu dari Pak saya undur diri ya Pak. Mau melanjutkan tugas yang lain. Ya. Siap-siap, semoga sukses Bu Tim. Tetap semangat ya Bu Tim. Semangat, Pak. Baik, Mas Setiawan, luar biasa. Bisa dengan ceritakan bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya yang sudah saya lakukan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kita sudah merasa plong gitu Pak, merasa nyaman gitu sudah coaching tadi Pak. Ya, alhamdulillah. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Setiawan. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator yang ingin dicapai, itu bagaimana Pak Setiawan? Mungkin bisa diceritakan. Jadi yang sudah saya lakukan tadi dari proses coaching tadi, saya sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Itu dimana saya sudah menanyakan yang pertama tentang tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan tentang aksi nyata kepada coach, dan yang terakhir menanyakan tentang tanggung jawab terhadap aksi nyata tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi yang dimiliki oleh coach dan memunculkan ide-ide dari coach sendiri untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali Pak Setiawan. Tadi Bapak juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak? Iya Pak. Saya amati juga tadi Bapak sudah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah, ada rencana aksi dengan coaching, terus juga sudah fokus terhadap sampai tahap tanggung jawab ya. Iya betul Pak. Saya juga tadi mendengarkan percakapan Pak Setiawan dengan coaching itu sudah menunjukkan kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, sudah menggunakan aktif saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Setiawan tadi juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu pengamatan dari saya Pak, luar biasa sekali Pak Setiawan sudah dilakukan. Kemudian mudah-mudahan ke depan Pak Setiawan semakin sukses dalam melaksanakan coaching dan juga dapat memaksimalkan dalam melakukan coaching berikutnya. Terima kasih Pak dosen. Ke depan nih Pak Setiawan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Untuk kedepannya dalam pelaksanaan coaching, tentu saya ingin memperbaiki diri saya Pak agar lebih baik lagi, yaitu pengen mendalami tentang alur tirta. Baik Pak Setiawan. Jadi Bapak ingin mendalami alur tirta ya Pak? Iya Pak. Semoga kedepannya Bapak akan lebih baik lagi dalam proses coaching. Baiklah Pak Setiawan, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan proses coaching, sangat bagus, luar biasa sekali, sesuai alur tirta, dan saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu. Itu saja Pak Setiawan yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.